Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pak Samin, penjual bakso di wilayah Sumbersari. Masih ingat dengan kisah Pocong Rani? Saya juga pernah ketemu dengan Pocong Rani. Saya ketakutan. Untung gak ngompol. Hehe. Kali ini, saya akan menceritakan kisah Pocong Rani di sisi sudut pandang saya. Selamat mendengarkan di negeri misteri. Saya Pak Samin. Umur saya sekarang 52 tahun. Istri saya sudah pergi 5 tahun yang lalu karena sakit paru-paru. Dan satu-satunya anak saya Putra sedang bekerja di Jakarta sebagai sopir truk. Rumah saya kecil di pinggiran desa Sumbersari. Hanya ada 2 kamar dan 1 ruang tamu yang juga jadi dapur saya. Di halaman belakang ada sebuah gudang kecil yang saya gunakan untuk menyimpan bahan bakso dan merawat gerobak saya yang sudah 5 tahun saya gunakan. Setiap pagi saya bangun jam 5 tepat. Pertama-tama saya mandi dan sholat subuh. Kemudian saya mulai menyiapkan bahan bakso, daging sapi yang saya beli dari Pak Slamet di pasar utama. Selalu segar, dan tepung tapioka yang saya gunakan adalah yang terbaik dari toko kelontong Bu Yati. Saya membuat adonan bakso dengan tangan sendiri. Ayah saya bilang kalau bakso yang dibuat dengan mesin tidak akan pernah punya rasa yang sama seperti yang dibuat dengan tangan. Setelah adonan siap, saya membentuknya satu persatu menjadi bola kecil sebelum merebusnya dalam air mendidih dengan daun salam dan lengkuas. Sambil menunggu bakso matang, saya menyiapkan kuahnya yang gurih dengan bumbu yang sudah saya campur sendiri selama bertahun-tahun. Saya juga membuat mie telur sendiri dan menyiapkan sayuran segar seperti kol, seledri, dan bawang merah goreng yang renyah. Jam 11 siang, saya selalu makan siang bersama Pak Darmo, tetangga saya yang sudah duda dan bekerja sebagai petani sawah. Pak Min, baksonya hari ini pasti enak ya. Katanya setiap kali datang ke rumah saya dengan mangkuknya sendiri. Kalau Putra ada di rumah, pasti dia yang makan paling banyak. Saya selalu tersenyum mendengarnya menyebut nama anak saya. Putra memang suka bakso saya ketika ia masih kecil. Ia sering membantu saya membentuk adonan bakso dan mengantar pesanan ke rumah-rumah warga desa. Ayah, nanti saya akan bantu ayah berjualan bakso terus, katanya dulu. Tapi kehidupan punya jalan sendiri. Dan sekarang ia hanya bisa pulang ke desa sekali setiap 3 bulan. Jam 5 sore, saya sudah siap berjualan. Saya mendorong gerobak saya yang berwarna merah tua dengan tulisan bakso khas Sumbersari di bagian depan ke lapangan desa. Tempat itu selalu ramai dengan anak-anak yang bermain bola dan orang dewasa yang duduk santai di bangku kayu sambil berbincang-bincang. Pak Min, 1 porsi bakso besar dong, teriak Ucok, anak kecil dari Pak Joko yang berjualan es batu. Ia selalu membeli bakso setiap hari setelah pulang sekolah. Sabar ya Ucok, nanti kamu dapat tambahan bakso ya, kalau kamu mau membantu Pak Min menjemur kerupuk, jawab saya. Saat malam mulai menjelang, pembeli datang satu persatu. Ada Bu Siti yang selalu membeli 1 porsi bakso untuk makan malamnya. Ada Pak Sugeng yang suka makan bakso sambil ngobrol tentang harga sayuran. Dan ada juga anak-anak muda desa yang suka kumpul di dekat gerobak saya sambil membicarakan acara akhir pekan. Di antara mereka ada Rani, anak Bu Siti, yang selalu membantu ibunya di warung kecil dekat lapangan. Ia tidak sering membeli bakso karena uangnya terbatas, tapi saya selalu memberikan 1 atau 2 tusuk bakso kecil untuknya. Setiap kali ia membantu saya membersihkan meja di gerobak saya. Pak Min, baksonya enak sekali,
Katanya setiap kali makan bakso saya, nanti kalau saya sudah punya uang sendiri, saya akan beli porsi besar ya. Sama dengan ibuku. Rani adalah gadis yang baik hati dan pekerja keras. Selain membantu ibunya di warung, ia juga sering mengantar pesanan makanan ke Villa Pinus di ujung perbukitan, tempat yang sering disewa anak-anak muda dari kota untuk kumpul-kumpul akhir pekan. Kadang saya melihatnya pergi ke sana dengan motor kecilnya yang warna merah muda, membawa 2 dus besar makanan dari warung Bu Siti. Saya khawatir dengan Rani. Pak Min, ucap Bu Siti kepada saya suatu malam saat saya memberikan baksonya. Ia sering harus pergi ke Villa Pinus sampai larut malam, padahal jalan ke sana gelap dan tidak aman. Kalau bisa saya akan mengawasinya, Bu Siti, jawab saya. Atau kalau ada pesanan ke sana, biar saya saja akan bantu antar. Tapi Bu Siti hanya menggeleng. Tidak usah, Pak Min. Rani bilang dia bisa sendiri. Dia bilang ingin membantu saya sebanyak mungkin. Awalnya tidak ada yang aneh. Rani selalu pulang dengan selamat dari Villa Pinus, meskipun kadang wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Saya kira ia hanya lelah karena bekerja keras. Tapi mulai dari satu malam tertentu, saya melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Rani. Malam itu, hujan turun sangat deras. Saya sudah mau pulang karena jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11:15. Gerobaknya sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa tusuk bakso dan sedikit kuahnya. Saya sudah memasang penutup plastik di atas gerobak agar tidak basah oleh hujan yang mulai turun deras. Saat saya hendak berbalik arah menuju rumah, saya melihat Arga, anak kepala dusun, berlari ke arah saya dari arah warung Bu Siti. Rambutnya basah karena hujan dan wajahnya tampak tergesa-gesa. Pak Min, tunggu dulu, teriaknya sambil bernapas berat. Saya mau pesan 2 porsi bakso besar dan beberapa botol minuman dingin. Kirim ke Villa Pinus ya. Saya antar saja ke sana, Mas Arga, saya katakan sambil membungkus pesanannya. Ia memberikan uang lebih banyak dari harga yang seharusnya dan langsung berlari pergi. Saya melihat jalan yang basah dan berlumpur menuju Villa Pinus, lalu melihat ke arah warung Bu Siti yang sudah tutup. Saya berpikir bahwa mungkin Rani sudah sampai di sana, jadi tidak apa-apa kalau saya mengikuti untuk mengantar baksonya. Hujan semakin deras saat saya mendorong gerobak saya ke jalan kecil yang menuju Villa Pinus. Jalanannya licin dan berlubang, jadi saya harus berhati-hati agar gerobak tidak tergelincir ke jurang di sisi jalan. Dari kejauhan, saya bisa mendengar musik keras dan suara tawa dari dalam villa. Lampu warna-warni berkelip-kelip dari jendela membuat suasana terlihat meriah, tapi juga sedikit aneh. Saat saya sampai di depan villa, pintu gerbangnya terbuka lebar. Beberapa motor parkir di halaman, dan saya bisa melihat beberapa anak muda yang sedang berdiri di sekitar meja besar di dalam villa. Saya masuk dan segera mengenali mereka: Arga, Bima, Dion, Liko, dan Tama. Mereka semua anak muda desa yang sering membeli bakso dari saya. Namun, suasana malam itu sangat berbeda. Mereka tidak tersenyum seperti biasanya, dan tatapan mata mereka terasa dingin dan aneh. Bima datang menghampiri saya dan mengambil pesanan bakso dari tangan saya. "Taruh saja di sini, Pak Min," katanya dengan suara yang rendah. "Kamu bisa pulang sekarang." "Saya mau tunggu Rani ya, Mas Bima," saya katakan, "agar bisa pulang bersama." Mereka saling melihat satu sama lain. Tidak ada yang menjawab. Saya merasa tidak nyaman dengan suasana yang tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun musik masih terus berdetak, saya melihat ke sekeliling villa
dan tidak melihat Rani dimanapun. Di mana Rani? Ya, saya tanya lagi. Rani tidak datang ke sini, Pak Min, ujar Arga dengan suara yang tegas. Sekarang, Pak Min bisa pulang. Saya merasa ada yang tidak beres, tapi sebelum saya bisa berkata apa-apa lagi, pintu utama villa yang tadi terbuka lebar tiba-tiba terkunci rapat. Saya mencoba membukanya, tapi tidak berhasil. Tolong buatkan pintunya ya, Mas. Arga, saya katakan dengan suara yang sedikit gemetar. Arga mendekat dan membuka kuncinya. Ia membuka pintu sedikit dan melihat saya dengan mata yang penuh dengan ancaman. Keluar saja, Pak Min. Dan jangan bilang kepada siapapun bahwa kamu melihat kami di sini malam ini. Juga jangan bilang kamu melihat Rani datang ke sini. Saya tidak punya pilihan selain pergi. Saya segera mendorong gerobak saya menjauh dari villa dengan cepat. Hujan masih turun deras, membuat jalanan semakin sulit dilalui. Saya tidak berani melihat ke belakang, tapi saya bisa merasakan bahwa mereka sedang menatap saya dari balik pintu. Saat saya sampai di tikungan jalan yang menghubungkan jalan kecil menuju villa dengan jalan utama desa, gerobak saya tiba-tiba berhenti, seolah ada sesuatu yang menjepitnya di tempat. Tidak bisa saya dorong ke depan atau ke belakang. Saya melihat ke sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain jalanan yang basah dan pepohonan yang bergoyang karena angin. Kemudian, saya merasakan adanya kehadiran dingin di belakang saya. Saya perlahan-lahan menoleh. Sebuah sosok putih berdiri di tengah jalan. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor dan berlumpur. Kepalanya terikat dengan kuat di atasnya. Dan hanya ada sepasang mata hitam yang basah dan menyala dengan cahaya yang aneh. Ia tidak berdiri seperti manusia biasa. Kakinya tidak terlihat, seolah ia sedang melompat dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyentuh tanah. Aku tidak bisa bergerak. Bau tanah basah dan bau busuk mulai memenuhi hidungku. Sosok itu mulai melompat, mendekat ke arahku dengan suara pelan seperti kain basah yang ditarik di atas tanah. Setiap loncatan membuat jarak antara kita semakin dekat. Saat ia sudah sangat dekat, ia berhenti dan sedikit menyilangkan wajahnya ke arahku. Kain kafannya sedikit terbuka, dan aku bisa melihat wajah Rani yang pucat dan kebiruan. Bibirnya robek, dan tanah masih menempel di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, bisikku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak melakukan apa-apa. Sosok itu tidak berbicara. Ia tinggal di sana selama beberapa detik, kemudian perlahan-lahan berbalik dan melompat menjauh dariku, kembali ke arah Villa Pinus. Saat ia menghilang, gerobakku tiba-tiba bisa aku dorong lagi. Aku tidak berpikir dua kali, aku segera mendorong gerobak ke arah pulang ke rumah dengan cepat. Tidak berani melihat ke belakang lagi. Keesokan paginya, aku mendengar berita bahwa Rani hilang. Bu Siti menangis sambil mengatakan bahwa Rani pergi mengantar pesanan ke Villa Pinus malam sebelumnya, tapi tidak pernah kembali. Orang desa segera mencarinya kemana-mana, termasuk ke Villa Pinus, tapi tidak menemukan jejak apa-apa. Arga dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka tidak melihat Rani datang ke villa malam itu. Aku tahu mereka berbohong, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku takut pada apa yang kulihat malam itu. Dan aku juga takut bahwa jika ku bilang apa-apa, aku akan membahayakan diriku sendiri dan keluargaku. Putra sudah cukup sulit bekerja di kota. Saya tidak ingin membuatnya khawatir dengan masalah desa. Namun setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. 1 minggu kemudian, aku berjualan sampai larut malam. Karena pembeli banyak, saat aku pulang melewati tikungan jalan itu sekitar jam 2 pagi, aku melihat sosok putih itu lagi. Ia berdiri di tengah jalan seperti dulu,
Tapi kali ini ia tidak mendekat ke arahku. Ia hanya berdiri di sana, menghadap ke arah Villa Pinus. Aku cepat-cepat mendorong gerobak saya melewati tikungan itu tanpa berhenti. Keesokan paginya, aku mendengar bahwa Bima ditemukan tewas di pos ronda dekat Villa Pinus. Warga bilang ia jatuh dari kursi dan patah lehernya. Tapi aku tahu yang sebenarnya malam itu. Aku melihat sosok putih itu melompat ke arah pos ronda sebelum ku cepat-cepat pergi. Setelah itu, aku mulai melihat sosok itu lebih sering. Kadang saat aku berjualan di lapangan desa sampai larut malam, aku melihatnya berdiri di kejauhan, di dekat pohon besar, di tepi lapangan. Kadang saat aku pulang dari pasar pagi, aku melihat jejak loncatan yang aneh di tanah basah. Di depan rumahku, jejak yang tidak seperti jejak manusia biasa. Aku mulai merasa khawatir tentang keluargaku. Aku menelepon putra di Jakarta dan memberitahunya untuk tidak pulang ke desa untuk sementara waktu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, anak. Aku katakan kepadanya, sampai ku bilang aman, jangan datang ya. Putra pasti merasa khawatir, tapi ia mengerti. Jaga dirimu ya ayah, katanya dari telepon. Kalau ada masalah, hubungi aku segera. Aku akan pulang kapan saja kalau kamu butuhkan. Beberapa hari kemudian, Dion ditemukan tewas di dalam rumahnya. Orang tuanya bilang, mereka mendengar teriakan keras sebelum menemukan tubuhnya yang terbunuh oleh kain kafan yang melilit lehernya. Kain itu bukan milik keluarga mereka dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamuku dengan lilin yang menyala, melihat gerobakku yang berdiri di sudut rumah. Aku mulai berpikir bahwa ku harus memberitahu polisi tentang apa yang aku lihat malam itu. Tapi sebelum ku bisa memutuskan sesuatu, aku mendengar suara loncatan pelan di halaman rumahku. Aku perlahan-lahan mendekat ke jendela dan melihat melalui celah tirai sosok putih itu berdiri di halaman belakang rumahku, tepat di depan gudang di mana aku menyimpan bahan bakso. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana seperti sedang menunggu sesuatu. Aku membuka pintu belakang rumah dan keluar dengan hati-hati. Rani, aku bisik dengan suara yang lembut. Apa yang kamu mau? Sosok itu perlahan-lahan berbalik menghadapku. Kain kafannya sedikit terbuka dan aku bisa melihat wajahnya yang pucat. Ia tidak berbicara, tapi aku bisa merasakan pesan yang ingin disampaikannya. Dia mau kebenaran. Aku akan bilang semuanya. Aku janjikan besok pagi aku akan pergi ke kantor polisi dan memberitahu mereka apa yang kulihat malam itu. Setelah aku berkata itu, sosok itu mengangguk perlahan dan kemudian melompat menjauh dari rumahku, menghilang di balik pepohonan di belakang halaman. Keesokan paginya, aku bersiap untuk pergi ke kantor polisi. Tapi sebelum aku bisa keluar rumah, aku mendengar kabar bahwa Riko ditemukan tewas di dasar tangga rumahnya. Lehernya berputar hampir sempurna ke belakang dan wajahnya terbentang dalam ekspresi ketakutan. Aku tahu bahwa waktu sudah hampir habis. Aku segera pergi ke kantor polisi dan memberitahu mereka semua yang kulihat malam itu tentang Arga dan teman-temannya di Villa Pinus, tentang sosok putih yang aku lihat di tikungan jalan, dan tentang semua hal aneh yang terjadi setelah itu. Petugas polisi mendengarkan dengan serius dan segera pergi ke desa untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, kabar datang bahwa Tama telah keluar dari rumahnya dan berlari ke arah Villa Pinus. Ia ditemukan setengah terkubur di tanah di belakang villa, di tempat yang sama dengan tempat tubuh Rani ditemukan beberapa minggu sebelumnya. Ia masih hidup saat ditemukan,
tapi tidak bisa berbicara lagi. Ia hanya bisa menunjuk ke arah tanah dan terus menggeleng sampai akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kematian Tama, kepala dusun akhirnya memanggil seorang paranormal dari kota sebelah Ki Wiratama untuk melakukan ritual di belakang Villa Pinus. Aku datang untuk menyaksikannya bersama dengan banyak warga desa lainnya. Putra bahkan pulang dari Jakarta untuk menjagaku karena ia khawatir dengan keselamatanku. "Jangan khawatir, Ayah," katanya saat kita berjalan ke arah villa bersama-sama. "Aku akan selalu ada di sini untuk Ayah." Ritual dimulai saat malam tiba. Ki Wiratama menancapkan 4 batang bambu dan mengikat benang merah di antara mereka. Ia menggambar lingkaran dengan kapur dan menaruh sesajen di tengahnya. Arga berdiri di dalam lingkaran dengan wajah yang pucat dan gemetar. Ayahnya kepala dusun berdiri di dekatnya. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan rasa bersalah. "Sampaikan kebenaran yang sebenarnya," ujar Ki Wiratama kepada Arga dengan suara yang kuat. "Hanya dengan itu, arwah yang terganggu bisa mendapatkan kedamaian." Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Arga akhirnya mulai berbicara. Ia mengaku semua yang telah dilakukan padanya kepada Rani, bagaimana ia mengundangnya dengan bohong, bagaimana ia dan teman-temannya melakukan kejahatan padanya, dan bagaimana mereka mengubur tubuhnya di belakang villa karena takut akan konsekuensinya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, hujan yang sudah mulai turun tiba-tiba berhenti. Udara menjadi sangat tenang, dan kabut tebal mulai menyelimuti area sekitar kita. Kemudian, dari dalam kabut itu, sosok putih itu muncul Rani dalam bentuk pocong yang saya kenal. Kali ini aku bisa melihatnya dengan jelas. Kain kafannya sedikit terbuka di bagian depan, memperlihatkan wajahnya yang pucat tapi sudah tidak lagi penuh dengan dendam. Ia berjalan dengan langkah lambat ke arah lingkaran kapur, bukan melompat seperti biasanya. Ki Wiratama mencoba membaca mantra dan melempar beras kuning ke arahnya, tapi tidak ada yang bekerja. Benang merah yang mengikat bambu putus satu persatu, dan lingkaran kapur retak. Sosok Rani terus mendekat sampai tepat di depan Arga. Arga mulai menangis dan memohon maaf. "Maafkan aku, Rani. Aku sungguh menyesal. Tolong berikan aku kesempatan untuk meminta maaf pada Bu Siti dan memperbaiki kesalahan aku." Tapi Rani tidak memberikan kesempatan itu. Tanah di bawah kaki Arga mulai melunak seperti lumpur hidup. Kakinya perlahan tenggelam ke dalam tanah, dan kain kafan Rani menjulur seperti tangan yang panjang, melilit tubuhnya sebelum menariknya ke dalam lubang yang terbuka sendiri. Dalam sekejap, tanah menutup kembali menelan Arga, sama seperti mereka pernah menutupi kebenaran tentang Rani. Putra mengeluarkan lengan dan merangkul bahuku. "Itu benar-benar dia, kan Ayah?" katanya dengan suara yang lemah. Saya mengangguk. "Ya anak, itu dia, Rani." Sejak malam itu, kehidupan di desa Sumbersari mulai kembali normal. Kasus Rani akhirnya terungkap dengan jelas. Dan meskipun tidak ada yang bisa membawanya kembali, setidaknya kebenaran sudah keluar dan keadilan telah ditegakkan. Bu Siti masih menjalankan warungnya, dan saya selalu membeli makan malam di sana. Setiap hari, kadang kita duduk bersama dan berbincang tentang Rani. "Saya merasa dia masih ada di sini, Pak Min," katanya suatu malam sambil menatap ke arah bukit di mana Villa Pinus berada. "Dia menjaga saya dan menjaga desa ini." Aku tahu apa yang dimaksudnya, karena aku sendiri masih sering melihat sosok putih itu di malam hari. Kadang saat aku berjualan sampai jam 11 malam, aku melihatnya berdiri di tikungan jalan, menghadap ke arah desa. Kadang saat aku pulang dari pasar pagi, saya melihat jejak loncatan yang khas di tanah basah.
Putra bahkan memutuskan untuk tinggal di desa selama beberapa waktu agar bisa membantuku berjualan bakso. Ia belajar cara membuat adonan bakso dari aku. Dan sekarang, setiap pagi, kita bekerja bersama di dapur rumah. Seperti dulu ya, Ayah, katanya sambil membentuk bola bakso kecil dengan tangan yang terampil saat aku masih kecil dan selalu membantu Ayah. Saya tersenyum mendengarnya. Ya nak, sama seperti dulu. Kini gerobak baksoku memiliki 2 penjual, aku dan Putra. Kadang kita berjualan bersama di lapangan desa, dan kadang Putra pergi berjualan ke desa-desa sekitar sendiri. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai Bakso Putra, anak tukang bakso Pak Samin yang handal. Saat malam tiba dan lampu jalan mulai menyala, saya sering melihat sosok putih itu berdiri di batas desa. Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang mengerikan, hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti penjaga desa kita. Kadang aku bahkan memberikan 1 tusuk bakso di tepi jalan dekat tikungan itu, sebagai tanda penghormatanku kepada gadis yang tidak pernah bisa mendapatkan keadilan dengan cara yang benar. Beberapa waktu yang lalu, aku melihatnya lagi saat sedang pulang berjualan bersama Putra. Sosok putih itu berdiri di tikungan jalan seperti biasa. Kali ini, aku melihatnya sedikit mengangguk ke arahku sebelum melompat menjauh ke arah pepohonan. "Sudah baik-baik saja kan ya?" tanya Putra sambil melihat ke arah tempat sosok itu menghilang. "Aku rasa sudah, nak," jawabku dengan lembut. Rani sudah mendapatkan keadilan yang dia idamkan. Sekarang dia hanya menjaga kita semua agar tidak ada lagi yang mengalami hal yang sama seperti dia. Kini setiap kali aku membuat bakso, ku selalu menyimpan beberapa bola untuknya. Saya meletakkannya di atas piring kecil di sudut gerobakku, bersama dengan lilin kecil yang selalu menyala saat malam tiba, karena saya tahu bahwa dia ada di sana, mengawasi kita semua, dan bahwa kebaikan yang dia tunjukkan selama hidupnya tidak akan pernah terlupakan. Sekarang, setiap malam ketika aku menutup gerobak dan pulang ke rumah bersama Putra, aku selalu melihat ke arah batas desa dengan senyum, karena aku tahu bahwa Rani sedang mengawasi kita semua, dan bahwa desa kita aman di bawah penjagaan gadis baik hati yang tidak pernah benar-benar pergi.